Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, admin, host yang paling tampan seantero alam semesta. Iya, lebay banget. Kembali lagi dengan saya di sini. Nah, seperti biasa, saya akan melanjutkan konten saya, video saya tentang historiografi. Bagi viewers yang belum menonton video sebelumnya, nanti linknya akan saya cantumkan di atas. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan semoga para viewers selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesehatan yang baik, kemudian rezeki yang melimpah, dan yang belum berjodoh, yang masih jomblo, segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, viewers, kembali lagi. Kali ini kita pembahasan ya mengenai historiografi kolonial. Video ini nggak panjang, mungkin singkat ya. Karena kan ya kalau kelamaan takutnya kalian ngantuk. Tapi jangan ngantuk ya, kan ada saya yang menemani kalian. Itu dari jauh maksudnya. Gitu. Oke, kita mulai aja. Historiografi kolonial ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya mengenai historiografi tradisional. Nah, historiografi kolonial di sini maksudnya adalah gambarnya dulu kita lihat. Apa itu historiografi kolonial? Nah, historiografi kolonial di sini adalah sebuah penulisan sejarah yang terjadi yang dilakukan pada era-era kolonial atau ketika ketika memasuki masa masuknya pengaruh-pengaruh barat atau Eropa. Contoh, itu gambar yang sebelah kiri bawah adalah tulisan dari Multatuli yang berjudul Max Havelaar. Multatuli adalah nama pena dari Doosdekker. Nah, jadi Max Havelaar ini adalah sebuah karya tulis, sebuah buku yang dibuat, saya lupa tahun persisnya, yaitu ketika Max Havelaar ini, Max Havelaar, Multatuli ini atau Doosdekker ini menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Dan di situ dia menceritakan pengalaman atau roman kisahnya dalam buku tersebut dan menjadi semacam big hit ya atau sebuah karya yang cukup menginspirasi banyak tokoh-tokoh dunia termasuk kayak Soekarno bahkan Ho Chi Minh sekalipun. Nah, itu yang dimaksud dengan historiografi kolonial. Jadi karya sejarah atau penulisan sejarah yang berlangsung pada era masa kolonial. Kolonial ini nggak hanya terpaku pada Belanda saja ya, tapi juga Inggris dan lain sebagainya. Ciri-ciri kolonial adalah bersifat Netherlands sentris dan Eropa sentris. Artinya sudut pandangnya hanya terpaku kepada kalau tidak orang Belanda ya orang Eropa. Contoh, orang Belanda pada masa kolonial menganggap Diponegoro adalah pemberontak. Orang Indonesia protes, nggak usah, itu kan sudut pandang mereka. Tapi bagi orang Indonesia, Diponegoro adalah pahlawan kan? Iya. Nah, itu yang dimaksud sudut pandang. Nah, sudut pandang apa? Sudut pandang dari sang penulis. Kan juga harus dilihat penulisnya ini latar belakangnya apa dan sebagainya. Kemudian bersifat mitologis. Masih ada unsur-unsur mitosnya juga. Bersifat subjektif alias dia tidak objektif ya tadi yang disebut sebagai Eropa sentris atau Netherlands sentris atau samalah kayak sebelumnya di tradisional istana sentris. Kemudian dalam penulisan sejarah pada era kolonial memang mayoritas mengabaikan sumber-sumber lokal atau narasi-narasi sejarah yang sifatnya lokal. Contoh, misalnya dalam hal makanan dan sebagainya. Oh, tidak banyak yang tahu ya. Odading. Ya, rasanya sangat ya gitu deh pokoknya deh. Ntar keceplosan saya ngomongnya yang gak enak. Nah, odading itu yang saya tahu sejauh saya mencari referensinya adalah sebuah kue tanpa nama. Jadi ada kisah uh, di mana anak seorang anak Belanda ya anak bule lah misalnya seperti itu bukan Pak Le bule ya kan itu melihat tukang dagang mungkin dia bunyiin apa sebagainya manggil emaknya mak jajan mak jajan gitu kan jajan apaan sih tong gitu kan
Kemudian maknya yang orang Indo-Belanda atau orang Belanda ini, Eropa maksudnya, manggil, "Bang, beli bang." Galak amat ya, "Bang, beli bang." Itu ilustrasi. Manggil, "Ini apaan sih?" Mau itu ya kan. Ini apa ini? Ternyata pas dimakan, oh that ing. Oh benda ini. Ya. Oh that ing. Jadi ketika lihat makanannya, oh ini gitu kan. Jadi oh that ing itu adalah bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Jadi istilahnya odating, jadi lidah kita bilangnya odading gitu kan. Ya sama dengan beberapa referensi-referensi sumber-sumber makanan yang lain yang bersumber dari makanan luar kayak somai dan sebagainya gitu. Kemudian historiografi kolonialnya memang mengabaikan sumber-sumber lokal ya, mungkin kayak History of Java ya dan sebagainya itu salah satunya. Hanya mengisahkan orang-orang besar serta cenderung diskriminatif. Ya, kalau diskriminatif itu pasti karena kan orang Eropanya kan berkuasa, sedangkan yang dikuasai orangnya dianggap nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Namun yang paling gampang kalau kita membahas historiografi kolonial itu tadi sudut pandang Eropa atau Netherlands sentris. Sama halnya ketika saya pernah masuk kuliah, bukan kuliah sih, suatu seminar di Banten. Pembicaranya itu kalau nggak salah profesor dari Oxford, Profesor Peter Carey, bilang soal dia bercerita tentang Multatuli ini. Bahkan dalam beberapa referensinya Multatuli menganggap Diponegoro itu apaan sih, nggak jelas, kayak berarti bahasa sekarang apaan sih itu, nggak jelas, terlalu apa gitu pokoknya. Saya lupa. Soalnya saya buku hasil diskusinya ada di rumah itu nggak di sini. Berat bawanya coy. Bawa buku ntar takut hilang. Ada tanda tangannya soalnya. Hehe. Itu gambarannya. Ya, silahkan ya bagi para viewers yang ingin tulisan kritik dan saran atau mau ngasih revisinya, nggak apa-apa. Silahkan isi kolom komentar ya. Namun selanjutnya, kekuatan historiografi kolonial sebagai berikut, ditulis berdasarkan fakta. Iya, fakta walaupun mereka tidak menggunakan referensi lokal atau sumber-sumber lokal. Kemudian sumber kolonial yang disimpan di Belanda sangat banyak, betul sekali. Jadi kalau misalnya di antara viewers ada yang berminat menjadi sejarawan, itu misalnya mau ngambil kuliah S3 misalnya kan, mau meneliti tentang sejarah apa ya, misalnya sejarah pada era masa kolonial. Ya sumbernya paling kalau di Indonesia ke Perpustakaan Nasional ataupun Arsip Nasional. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi ya kita ke Belanda, mungkin ke Leiden dan sebagainya. Itu contoh. Kemudian banyak yang sudah menggunakan teknologi penerbitan. Contohnya ya itu tadi Max Havelaar tersebut. Max Havelaar tersebut juga dicetak di suatu penerbitan di Eropa. Saya lupa antara Belanda atau di Belgia gitu ya. Jadi ketika Max Havelaar itu lagi mungkin gabut itu ya, stres atau gimana di kos-kosannya, ya dia menulis Max Havelaar ini. Gitu. Kelemahannya, tentu tadi subjektivitasnya tinggi ya, karena melihat kayak misalnya melihatnya seperti di atas ledak kapal. Kemudian kurangnya data kualitatif dan sumber lokal. Jadi maksudnya di sini adalah kualitatif, mungkin terjun ke bawahnya mungkin masih kurang dan sumber terbukanya masih terbatas. Sumber-sumber terbukanya. Makanya ini salah satu kelemahan dari historiografi kolonial. Nah, contoh berikutnya di sini adalah karyanya. Karya-karyanya apa saja? Oh, banyak di sini. Kayak kok muncul? Oh, bahasa Belanda coy. Saya juga belum terlalu menguasai bahasa Belanda, mulai dari kecuali yang bawah ya. History of Java itu kan buku yang ditulis oleh keluar lagi. Maaf ya, ada interrupt sedikit. History of Java yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles ketika dia menguasai Pulau Jawa. Terus Max Havelaar, Giles van Java, dan lain sebagainya. Dan mayoritas ditulis oleh orang-orang Eropa maupun orang
Belanda. Itu jadi tidak hanya terpaku ke satu negara ya, tapi yang jelas mereka Eropa. Terus apa lagi di sini? Nah, mungkin ini mungkin challenge ya, tapi mohon maaf ya saya nggak punya sesuatu untuk giveaway. Tapi bisalah sebagai apa ya, sebagai sesuatu usaha untuk para viewers, terutama bagi siswa-siswa saya yang menonton video ini, ya, itu ada tulisan carilah informasi mengenai penulis dan isi karya-karya tersebut. Ya, mungkin karena konten ini saya buat juga sekaligus untuk media pembelajaran di tempat saya mengajar, tentunya. Ya, ini penting harus kita cari mengenai apa penulis dan isi karyanya. Misalnya ini menjelaskan apa, gitu. Tapi bagi para viewers, oh tentu saja terbuka. Kalau misalnya di antara para viewers ada yang sudah punya jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya tampilkan atau yang saya sampaikan mengenai historiografi kolonial. Mungkin pertama-tama saya ucapkan minta maaf kalau misalnya penjelasan saya ini mungkin terlalu singkat dan sebagainya. Namun mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini bermanfaat bagi para viewers semua. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan tunggu video-video menarik dari saya dan banyakkan dannya. Dannya adalah jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk makan dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you another video. Bye.